Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan makalah asuhan keperawatan maternitas gangguan reproduksi pada wanita TORCH. Makalah ini disusun oleh Atika dengan NIM 201711047, Teti Eka Fuzianti 201711050, Titin Castinah 201711055, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Profesi Nurse Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2021. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang. Data di Amerika Serikat pada tahun 2006 menyatakan 15% sampai 30% wanita mempunyai antibodi terhadap toksoplasma. Penyakit TORCH ini dikenal karena menyebabkan kelainan dan berbagai keluhan yang bisa menyerang siapa saja, mulai anak-anak sampai orang dewasa. Baik pria maupun wanita, bagi ibu yang terinfeksi saat hamil dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan pada bayinya, yaitu cacat fisik dan mental yang beraneka ragam. Di Indonesia, pada kehamilan menunjukkan prevalensi cukup tinggi, berkisar antara 5,5% sampai 84%. Prevalensi toksoplasma di Jakarta sebesar 61,6%, di Bandung 74,5%, Surabaya 55,5%, Yogyakarta 55,4%, dan di Semarang 44%. Infeksi TORCH juga dapat menyerang semua jaringan organ tubuh, termasuk sistem saraf pusat dan perifer yang mengendalikan fungsi gerak, penglihatan, pendengaran, sistem kardiovaskuler, serta metabolisme tubuh. Rumusan masalah, bagaimana konsep dasar asuhan keperawatan pada infeksi TORCH? Tujuan umum, mengetahui konsep dasar ASKEP pada infeksi TORCH. Tujuan khusus, mengetahui pengertian infeksi TORCH, mengetahui penyebab infeksi TORCH, mengetahui tanda dan gejala infeksi TORCH, mengetahui patofisiologi infeksi TORCH, mengetahui pemeriksaan TORCH saat hamil, mengetahui penata laksanaan infeksi TORCH, mengetahui konsep dasar ASKEP pada infeksi TORCH. Bab 2 Pembahasan, Pengertian. TORCH adalah singkatan dari Toxoplasma gondii atau tokso, rubella, cytomegalovirus atau CMV, herpes simplex virus atau HSV yang terdiri dari HSV1 dan HSV2 serta kemungkinan oleh virus lain yang dampak klinisnya lebih terbatas. Misalnya measles, varicella, echovirus, mumps, virus Vaccinia, virus polio, dan virus Coxsackie B. Toxoplasma gondii atau tokso merupakan parasit protozoa. Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa organisme bersel satu. Toxoplasma gondii atau T. gondii, parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Infeksi parasit T. gondii pada orang yang sehat umumnya tidak membahayakan, karena sistem kekebalan tubuh dapat mengendalikan infeksi parasit ini. Namun, penanganan medis serius perlu dilakukan jika infeksi ini menyerang seseorang dengan sistem imunitas rendah atau ibu hamil, guna menghindari komplikasi yang berat. Rubella. Rubella atau campak Jerman adalah infeksi virus yang ditandai dengan ruam merah pada kulit. Rubella umumnya menyerang anak-anak dan remaja. Menurut data WHO, pada tahun 2016 di Indonesia terdapat lebih dari 800 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella dan dapat menyebar dengan sangat mudah. Penularan utamanya dapat melalui butiran liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui batuk atau bersin. Berbagai makanan dan minuman dalam piring atau gelas yang sama dengan penderita juga dapat menularkan rubella. Sama halnya jika Anda menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda setelah memegang benda yang terkontaminasi virus rubella. Cytomegalovirus. Cytomegalovirus atau CMV adalah kelompok virus yang dapat menginfeksi manusia dan menimbulkan penyakit. Infeksi CMV biasanya tidak berbahaya dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan, karena sistem kekebalan tubuh bisa mengendalikan infeksi virus tersebut. Namun, begitu tubuh terinfeksi virus CMV, virus tersebut dapat bertahan seumur hidup dalam tubuh penderita, dan masalah kesehatan serius dapat terjadi pada orang dengan imunitas yang lemah, seperti pasien pasca operasi, transplantasi organ, atau penderita HIV.
serta bayi yang terpapar virus ini dari air susu ibu infeksi sitomegalovirus dapat ditularkan melalui cairan tubuh penderita, seperti air ludah, darah, atau urin. Penularan tersebut terjadi saat virus dalam keadaan aktif. Misalnya ibu hamil yang terinfeksi virus CMV aktif dapat menularkan virus ini pada janinnya. Kondisi ini disebut CMV bawaan. Hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan infeksi sitomegalovirus. Meskipun demikian, pemberian obat-obatan seperti obat antivirus dapat meredakan gejala yang terjadi pada penderita. Herpes simplex virus. Herpes merupakan nama kelompok virus Herpes viridae yang dapat menginfeksi manusia. Infeksi virus herpes dapat ditandai dengan munculnya lepuhan kulit dan kulit kering. Jenis virus herpes yang paling terkenal adalah herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex dapat menyebabkan infeksi pada daerah mulut, wajah, dan kelamin atau herpes genitalia. Etiologi: toksoplasmosis. Organisme tempat Toxoplasma gondii hidup adalah kucing. Kucing tersebut terinfeksi karena memakan hewan pengerat dan burung pemakan daging yang terinfeksi. 1 minggu setelah terinfeksi, kucing mengeluarkan oosit yang terdapat pada fesesnya. Pengeluaran oosit terus-menerus sampai sekitar 1 minggu sebelum kucing itu sembuh atau pulih kembali. Feses kucing sudah sangat terinfeksius. Oosit dalam feses menyebar melalui udara, dan ketika dihirup akan dapat menyebabkan infeksi. Sporulasi organisme ini terjadi setelah 1-5 hari dalam kotoran. Jika oosit terkandung dalam tanah, sisa-sisa partikel berada di atasnya dan akan terbawa arus air hujan. Sisa oosit dapat bertahan hidup sampai lebih dari 1 tahun tetapi tidak aktif. Sitomegalovirus. Sitomegalovirus adalah penyebab utama infeksi virus kongenital di Amerika Utara. CMV agaknya ditularkan dari orang ke orang melalui kontak langsung dengan cairan atau jaringan tubuh, termasuk urin, darah, liur, sekret servikal, semen, dan ASI. Masa inkubasi tidak diketahui. Berikut ini adalah perkiraan masa inkubasi. Setelah lahir 3-12 minggu, setelah transfusi 3-12 minggu, dan setelah transplantasi 4 minggu sampai 4 bulan. Urin sering mengandung CMV dari beberapa bulan sampai beberapa tahun setelah infeksi. Virus tersebut dapat tetap tidak aktif dalam tubuh seseorang tetapi masih dapat diaktifkan kembali. Hingga kini belum ada imunisasi untuk mencegah penyakit ini. Herpes simplex virus. Pada saat virus masuk ke dalam tubuh belum memiliki antibodi, maka infeksinya bisa bersifat luas dengan gejala-gejala konstitusional berat. Ini disebut infeksi primer. Virus kemudian akan menjalar melalui serabut saraf sensoris ke ganglian saraf regional, ganglian sakralis, dan berdiam di sana secara laten. Kalau pada saat virus masuk pertama kali tidak terjadi gejala-gejala primer, maka tubuh akan membuat antibodi sehingga pada serangan berikutnya gejala tidaklah seberat infeksi primer. Bila sewaktu-waktu ada faktor pencetus, virus akan mengalami aktivasi dan multiplikasi kembali sehingga terjadi infeksi reklien. Karena pada saat ini tubuh sudah mempunyai antibodi, maka gejalanya tidak seberat infeksi primer. Faktor-faktor pencetus, virus akan mengalami aktivasi dan multiplikasi kembali sehingga terjadi infeksi reklien. Karena pada saat ini tubuh sudah mempunyai antibodi, maka gejalanya tidak seberat infeksi primer. Dampak pada kehamilan dan persalinan. Toksoplasmosis. Janin yang terinfeksi penyakit ini dapat menyebabkan keguguran atau bayi lahir mati. Bisa pula menyebabkan kelainan pada bayi saat dewasa. Infeksi ditularkan dari hewan bertubuh panas kepada manusia parasit. Ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan. Sumbernya terutama adalah daging yang tidak dimasak matang atau sayuran mentah. Tangan yang tercemar toksoplasma juga bisa menjadi media penularan jika kita tidak mencuci tangan sebelum makan. Pada kasus infeksi maternal primer yang terjadi pada kehamilan, parasit bisa ditularkan dari plasenta dan menyebabkan cacat pada janin berupa gangguan penglihatan atau keguguran spontan. Meski presentasinya kecil, infeksi toksoplasma disebabkan oleh parasit yang disebut Toxoplasma gondii.
Toksoplasma berbahaya bila terjadi saat ibu sedang hamil atau pada orang dengan sistem kekebalan tubuh terganggu. Misalnya penderita AIDS, pasien transplantasi organ yang mendapatkan obat penekan respon imun. Jika wanita hamil terinfeksi toksoplasma, maka akibat yang dapat terjadi adalah abortus spontan atau keguguran sebesar 4%, lahir mati 3%, atau bayi menderita toksoplasma bawaan. Pada toksoplasmosis bawaan, gejala dapat muncul setelah dewasa, misalnya kelainan mata dan telinga, retardasi mental, kejang-kejang, dan ensefalitis. Rubella yang dialami pada trimester pertama kehamilan, 90%-nya menyebabkan kebutaan, tuli, kelainan jantung, keterbelakangan mental, bahkan keguguran. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadinya kelainan adalah 50%. Sedangkan jika infeksi terjadi trimester pertama, maka risikonya menjadi 25%. Infeksi rubella berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda, karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadinya kelainan adalah 50%. Sedangkan jika infeksi terjadi trimester pertama, maka risikonya menjadi 25%. Rubella dapat menimbulkan abortus, anomali kongenital, dan infeksi pada neonatus, konjungtivitis, ensefalitis, vaskulitis, kutis, ikterus, dan konvulsi. Pengaruh rubella pada janin. Rubella dapat meningkatkan angka kematian perinatal dan sering menyebabkan cacat bawaan pada janin. Sitomegalovirus. Infeksi CMV disebabkan oleh virus sitomegalo, dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes. Seperti halnya keluarga herpes lainnya, virus CMV dapat tinggal secara laten dalam tubuh dan CMV merupakan salah satu penyebab infeksi yang berbahaya bagi janin bila infeksi terjadi saat ibu sedang hamil. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janin yang dikandung mempunyai risiko tertular sehingga mengalami gangguan, misalnya pembesaran hati, kuning ekapuran, otak, ketulian, retardasi mental, dan lain-lain. Pemeriksaan laboratorium sangat bermanfaat untuk mengetahui infeksi akut atau infeksi berulang di mana infeksi akut mempunyai risiko yang lebih tinggi. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan meliputi anti-CMV IgG dan IgM, serta aviditas anti-CMV IgG. Virus ini ditularkan melalui kontak seksual atau selama kehamilan. Akibat infeksi ini bisa fatal karena menyebabkan cacat bawaan pada janin. Belum ada pengobatan yang bisa mencegah infeksi virus ini. Herpes simplex virus. Penularan biasanya terjadi pada kontak seksual pada orang dewasa. HSV-1 juga bisa ditularkan melalui kontak sosial pada masa anak-anak. Prevalensi HSV-2 lebih tinggi pada kelompok HIV positif dan mereka yang melakukan hubungan seks tanpa kondom. Infeksi herpes pada alat genital kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 atau HSV-2. Virus ini dapat berada dalam bentuk laten, menjalar melalui serabut syaraf sensorik dan berdiam di ganglion sistem syaraf otonom bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi HSV-2. Biasanya memperlihatkan lepuh pada kulit, tetapi hal ini tidak selalu muncul sehingga mungkin tidak diketahui. Infeksi HSV-2 pada bayi yang baru lahir dapat berakibat fatal pada lebih dari 50 kasus. Tanda dan gejala toksoplasmosis. Yang pertama sakit kepala, kemudian lemah, sulit berpikir, demam, mati rasa, koma, serangan jantung, perubahan pada penglihatan, kejang otot, sakit kepala parah. Sedangkan pada rubella, demam ringan, merasa mengantuk, sakit tenggorok, kemerahan, seluruh badan, kelenjar leher membengkak, durasi 3-5 hari. Selanjutnya tanda gejala pada sitomegalovirus yaitu peteki dan ekimosis, hepatosplenomegali, ikterus neonatorum hiperbilirubinemia langsung, retardasi pertumbuhan intrauterin, prematuritas, ukuran kecil menurut usia kehamilan. Gejala lain dapat terjadi pada bayi baru lahir atau pada anak yang lebih besar, purpura, hilang pendengaran, chorioerythritis, buta, demam, kerusakan otak. Sedangkan pada herpes simplex virus,
yaitu timbul erupsi bintik kemerahan disertai rasa panas dan gatal pada kulit region genitalis, kadang-kadang disertai demam seperti influenza dan setelah 2-3 hari bintik kemerahan tersebut berubah menjadi vesikel disertai rasa nyeri. Patofisiologi, tabel 1, yaitu kelainan bawaan pada bayi akibat infeksi torch kongenital. Menurut Sarjono T.W. Hidayat 1998-431-435. Infeksi tokso, kelainan utamanya yaitu hidrocephalus atau microcephalus, chorioretinitis, klasifikasi intrakranial. Kelainan lain hepatosplenomegali, ikterus limfadenopati, retardasi psikomotor. Rubella, kelainan utamanya katarak, tuli, kelainan jantung, strabismus. Kelainan lainnya hepatosplenomegali, ikterus limfadenopati, retardasi psikomotor. CMV, kelainan utamanya microcephalus, tuli, kelainan lainnya klasifikasi intrakranial, hepatosplenomegali, trombositopeni, chorioretinitis, retardasi psikomotor. Sedangkan untuk HSV, kelainan utamanya microcephalus, kelainan lainnya klasifikasi intrakranial, hepatosplenomegali, chorioretinitis, retardasi psikomotor. Tabel 2, pemilihan lab diagnostik pada infeksi torch. Infeksi tokso, pilihan 1, demonstrasi antibodi IgM terhadap tokso hidrocephalus chorioretinitis, klasifikasi cerebral yang terbesar. Pilihan 2, demonstrasi titer antibodi antitokso 1 dan 2, pengamatan IgM-IgG. Rubella, pilihan 1, isolasi virus rubella dari urin, usapan tenggorok, darah atau demonstrasi IgM, anti-rubella, katarak, penyakit jantung kongenital, mikroptalmis, lesi-lesi tulang panjang. Pilihan 2, demonstrasi titer antibodi anti-rubella 1 dan 2, pengamatan IgM spesifik kalau perlu IgG spesifik. CMV, pilihan 1, isolasi CMV dari urin, usapan tenggorok, darah, cara biakan jaringan FAT, pewarnaan secara vag pada sel-sel urin, klinik adanya mikrosefali, pneumonitis, klasifikasi cerebral periventrikuler. Pilihan 2, demonstrasi titer antibodi anti-CMV dan pelacakan antibodi IgM, spesifik CMV kalau perlu spesifik. HSV, pilihan 1, amati dan bedakan gejala klinis HSV1, HSV2, atau sindroma neurologik pada anak baru lahir sampai dengan balita, kalau perlu sampai remaja. Adanya mikrosefali, retardasi psikomotor, sepalgia berat intermiten, gen keseimbangan. Pilihan 2, demonstrasi titer antibodi anti-HSV tanpa memperhatikan antibodi IgM spesifik anti-HSV, pemeriksaan titer antibodi IgG anti-HSV. Pemeriksaan torch saat hamil. Pemeriksaan torch adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mendeteksi infeksi torch yang disebabkan oleh parasit toksoplasma, virus rubella, sitomegalovirus atau CMV, dan virus herpes. Cara mengetahui infeksi torch adalah dengan mendeteksi adanya antibodi dalam darah pasien, yaitu dengan pemeriksaan anti-toksoplasma IgM dan anti-toksoplasma IgG untuk mendeteksi infeksi toksoplasma, anti-rubella IgM dan anti-rubella IgG untuk mendeteksi infeksi rubella, anti-CMV IgM dan anti-CMV IgG untuk mendeteksi infeksi sitomegalovirus, anti-HSV2 IgM dan anti-HSV2 IgG untuk mendeteksi infeksi virus herpes. Infeksi toksoplasma dan CMV dapat bersifat laten, tetapi yang berbahaya adalah infeksi primer atau infeksi yang baru pertama kali di saat kehamilan, terutama pada trimester pertama. Jadi, bila hasil pemeriksaan yang dilakukan saat hamil positif, maka perlu dilihat lebih lanjut apakah infeksi baru terjadi atau telah lama berlangsung. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan aviditas anti-toksoplasma IgG dan aviditas anti-CMV IgG. Indikasi pemeriksaan torch. Wanita yang akan hamil atau merencanakan segera hamil, wanita yang baru atau sedang hamil bila hasil sebelumnya negatif atau belum diperiksa, idealnya dipantau setiap 3 bulan sekali, dan bayi baru lahir yang ibunya terinfeksi pada saat hamil. Panel torch, anti-toksoplasma IgM, anti-toksoplasma IgG, anti-rubella IgM, anti-rubella IgG, anti-CMV IgM, anti-CMV IgG, anti-HSV2 IgM, anti-HSV2 IgG. Penata laksanaan.
Pada kasus toksoplasmosis, obat-obat yang dipakai sampai saat ini hanya membunuh bentuk takizoid T. gondii dan tidak membasmi bentuk kistanya. Primetamin dan sulfonamid spiramisin adalah antibiotik makrolid klindamisin azitromisin. Sedangkan untuk rubella, penanggulangan infeksi rubella adalah dengan pencegahan infeksi, salah satunya dengan cara pemberian vaksinasi. Vaksin rubella dapat diberikan bagi orang dewasa, terutama wanita yang tidak hamil. Vaksin rubella tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau akan hamil dalam 3 bulan setelah pemberian vaksin. Hal ini karena vaksin berupa virus rubella hidup yang dilemahkan dapat beresiko menyebabkan kecacatan, meskipun sangat jarang. Selanjutnya, sitomegalovirus. Sampai saat ini hanya terdapat penata laksanaan mengatasi gejala. Misalnya, penata laksanaan demam, transfusi untuk anemia, dan dukungan pernapasan. Sedangkan yang terakhir untuk herpes simplex virus, kalau wanita hamil menderita herpes genitalis primer dalam 6 minggu terakhir dari kehamilannya dianjurkan sesar, sebelum atau dalam 4 jam sesudah pecah ketuban. Sedangkan untuk herpes genitalis sekunder, seksio sesaria tidak dikerjakan secara rutin. Hanya yang masih menularkan saat persalinan dianjurkan untuk seksio sesaria. Bayi baru lahir dilakukan untuk pemeriksaan adanya herpes kongenital dan kalau perlu kultur virus. Kalau ibu aktif menderita herpes genitalis, maka bayinya diberi asiklovir 3 kali 10 mg per kilogram berat badan selama 5-7 hari. Pemeriksaan diagnostik anti-toksoplasma IgM dan anti-toksoplasma IgG untuk mendeteksi infeksi toksoplasma. Anti-rubella IgM dan anti-rubella IgG untuk mendeteksi infeksi rubella, anti-CMV IgM dan anti-CMV IgG untuk mendeteksi infeksi sitomegalovirus, anti-HSV2 IgM dan anti-HSV2 IgG untuk mendeteksi infeksi virus herpes. Konsep dasar asuhan keperawatan infeksi TORCH. 1. Pengkajian identitas klien. Keluhan utama demam, riwayat kesehatan, suhu tubuh meningkat, malaise, sakit tenggorokan, mual dan muntah, nyeri otot. Riwayat kesehatan dahulu, klien sering berkontak langsung dengan binatang. Klien sering mengkonsumsi daging setengah matang. Klien pernah mendapatkan transfusi darah. Pemeriksaan fisik, mata, nyeri, perut diare, mual dan muntah, integumen suka berkeringat malam, suhu tubuh meningkat, timbulnya ras pada kulit, muskuloskeletal, nyeri, kelemahan, hepatomegali, ikterus. Diagnosa keperawatan, nyeri berhubungan adanya proses infeksi atau inflamasi. Yang kedua, hipertermi berhubungan peningkatan tingkat metabolisme penyakit. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuatnya masukan makanan dan cairan. Yang keempat, kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan terbatasnya informasi. Rencana tindakan keperawatan. Diagnosa yang pertama, nyeri berhubungan dengan adanya proses infeksi atau inflamasi gejala. Gejala dan tanda mayor, data subjektif, pasien mengeluh nyeri. Data objektif, tampak meringis, bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Gejala dan tanda minor, data subjektif tidak ada. Data objektif, tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaporesis. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan nyeri dapat berkurang dengan kriteria hasil. Pasien dapat melaporkan nyeri berkurang dan dapat terkontrol. Pasien tampak rileks. Pasien dapat tidur dan istirahat tanpa harus terganggu oleh rasa nyeri. Intervensi. Observasi adanya nyeri dan tingkat nyeri. Tindakan mandiri, ajarkan dan catat tipe nyeri serta tindakan untuk mengatasi nyeri. Yang kedua, ajarkan teknik relaksasi. Health education, yang pertama berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga untuk menggunakan kompres hangat dalam mengurangi nyeri. Tindakan kolaborasi dalam pemberian analgesik. Rasional, yang pertama memudahkan tindakan keperawatan, kedua meningkatkan persepsi klien terhadap nyeri yang dialaminya, meningkatkan kenyamanan klien, membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan klien, dan terakhir mengurangi nyeri. Diagnosa kedua, hipertermia berhubungan dengan peningkatan tingkat metabolisme penyakit. Gejala tanda mayor, data subjektif tidak tersedia, data objektif,
Suhu tubuh di atas nilai normal. Gejala dan tanda minor, data subjektif tidak tersedia, data objektif, kulit merah, takikardi, takhipnu, kulit rasa hangat, kejang. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh pasien dapat normal kembali dengan kriteria hasil suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kulit pasien tidak tampak kemerahan dan tidak panas ketika disentuh. Tubuh pasien tidak menggigil. Observasi dan catat hasil pemeriksaan suhu tubuh pasien. Mandiri, berikan kompres hangat. Health education-nya, berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga untuk banyak minum minimal 1,5 liter per hari. Kemudian berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga untuk mempertahankan kebersihan kulit. Kolaborasi pemberian antipiretik. Kemudian rasionalnya menentukan intervensi selanjutnya. Kompres dapat menurun suhu tubuh yang non-farmakologis. Hidrasi yang adekuat dapat menurunkan suhu tubuh dan mencegah kekurangan cairan dan elektrolit. Kulit yang kotor dapat menghalangi penguapan tubuh terhadap panas. Dan terakhir dapat menurunkan panas. Diagnosa ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan tidak adekuatnya masukan makanan dan cairan. Data subjektif, klien mengatakan diare dan ada mual muntah. Data objektif, keadaan umum lemah, klien nampak meringis, klien nampak pucat, turgor kulit jelek, tekanan darah meningkat, suhu meningkat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan volume cairan pasien dapat terpenuhi. Dengan kriteria hasil, pasien dapat mempertahankan volume sirkulasi adekuat. Tanda-tanda vital dalam batas normal, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Respirasi rate 16 sampai 24 kali per menit. Tekanan darah 120 sampai 80 mm Hydra Room. Nadi 60 sampai 100 kali per menit. Nadi perifer pasien teraba. Pengeluaran urin adekuat, membran mukosa pasien lembab, turgor kulit elastis, turgor kulit yang kurang baik dan rasa haus. Observasi. Yang pertama, observasi tanda-tanda vital, observasi tanda-tanda dehidrasi, pantau membran mukosa kering, tindakan mandirinya, ukur dan catat urin setiap kali berkemih. Kemudian health education-nya, berikan penjelasan kepada pasien untuk banyak minum, minimal 1,5 liter per hari. Kolaborasi, berikan cairan intravena. Nasional, yang pertama, perubahan tanda vital yang signifikan menandakan adanya kegawatan. Kedua, menentukan intervensi selanjutnya. Yang ketiga, hipovolemia akan memperkuat tanda-tanda dehidrasi. Yang keempat, untuk mengetahui adanya perubahan warna dan untuk mengetahui input atau output. Yang kelima, mempertahankan intake cairan per oral, mempertahankan volume sirkulasi, meningkatkan fungsi ginjal. Diagnosa yang keempat, kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan terbatasnya informasi. Data subjektif, klien mengatakan cemas dengan keadaan sekarang. Data objektif, yang pertama klien nampak gelisah, yang kedua tekanan darah meningkat. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien dan keluarga dapat memiliki pengetahuan terkait masalah kesehatan yang dialaminya dengan kriteria hasil. Pasien dan keluarga mengerti tentang penyakitnya. Pasien dan keluarga mengetahui penanganan penyakitnya. Observasi, yang pertama kaji ulang proses penyakit, ulangi penjelasan sesuai kebutuhan. Tindakan mandiri, perhatikan tingkat ansietas dan perubahan proses pikir. Yang kedua, dorong dan berikan kesempatan untuk bertanya. Health education, yang pertama, berikan penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang penyakitnya. Yang kedua, berikan penjelasan kepada pasien untuk berobat secara rutin. Nasional, yang pertama, memberi informasi pada tingkat pemahaman pasien atau orang terdekat akan menurunkan ansietas dan kesalahan konsep tentang apa yang dialami pasien. Yang kedua, faktor ini secara langsung mempengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi atau mengakses dan menggunakan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar, meningkatkan pengambilan keputusan dan menurunkan ansietas sehubung dengan ketidaktahuan. Yang keempat, mengetahui pemahaman keluarga dan pasien. Yang kelima, terapi yang berkelanjutan dapat memulihkan keadaan pasien. Implementasi disesuaikan dengan intervensi yang telah dibuat. Evaluasi. Diagnosa pertama, didapatkan evaluasi, pasien dapat melaporkan nyeri berkurang dan dapat terkontrol. Pasien tampak rileks, pasien dapat tidur dan istirahat tanpa harus terganggu oleh rasa nyerinya. Diagnosa kedua,
Didapatkan evaluasi suhu normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kulit pasien tidak tampak kemerahan dan tidak panas ketika disentuh. Tubuh pasien tidak menggigil. Diagnosa ketiga, evaluasinya pasien dapat mempertahankan volume sirkulasi adekuat. Tanda-tanda vital dalam batas normal, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Respirasi rate 16 sampai 24 kali per menit. Tekanan darah 120 per 80 mm hidrajirum. Nadi 60 sampai 100 kali per menit. Nadi perifer pasien tidak teraba. Pengeluaran urin adekuat, membran mukosa pasien lembab dan turgor kulit elastis. Diagnosa keempat, evaluasinya pasien dan keluarga mengerti tentang penyakitnya. Pasien dan keluarga mengetahui penanganan penyakitnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.